Assalamualaikum bro, selamat datang di Theater Zone. Kali ini kita akan mengulas film asal Korea Selatan yang sangat keren berjudul The Man From Nowhere. Film diawali dengan sekelompok polisi yang akan menangkap kurir narkoba di sebuah klub malam. Dan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai penari di klub tersebut yang diam-diam mencuri sampel heroin yang akan dia konsumsi sendiri. Bersamaan dengan itu, sekelompok polisi berencana akan meringkus si kurir, tapi ternyata sampel heroin tersebut sudah dibawa si wanita, sehingga misi itu pun gagal total. Di sisi lain, kita melihat sang tokoh utama di film ini, yaitu seorang penjaga tempat pegadaian yang bernama Tae-sik. Tae-sik yang hidup sendirian di apartemen tempat menggadai barang bekas, dan dia dekat dengan seorang gadis anak tetangganya yang bernama Somi. Dan Somi merupakan putri dari penari di klub malam tadi. Sambil makan bareng, mereka berdua terlihat akrab dan sangat dekat. Somi bercerita bahwa ia pandai menghias kuku. Pada saat mereka makan, datanglah ibu Somi ke tempat Tae-sik untuk mencari putrinya dan sekalian mau menggadaikan kamera yang isinya sisa heroin yang ia konsumsi. Sementara itu, kita akan melihat ketua gangster yang sedang menghajar anak buahnya yang bernama Mansuk karena sampel heroin yang hilang di klub malam ternyata miliknya. Dan gak mau tahu, Mansuk harus mencari sampel heroin yang hilang tersebut sampai ketemu karena sampel tersebut adalah barang yang sangat berharga. Setelah ziarah, Tae-sik melihat Somi sedang ditangkap petugas di jalan karena Somi mencuri tas milik temannya. Saat petugas bertanya di mana orang tuamu, Somi menunjuk ke arah Tae-sik dan berharap dia akan membelanya. Namun Tae-sik menilai Somi sudah keterlaluan karena mencuri. Dia pun pergi meninggalkannya sehingga membuat Somi merasa sangat kecewa dan sedih. Dia bercerita bahwa hanya dia temannya. Sesampai di rumah, Somi melihat ibunya disiksa oleh Jong-suk, adik dari Mansuk yang datang untuk menanyakan sisa sampel heroin yang dicuri ibunya. Kemudian ibu Somi mengatakan bahwa sisa heroin disimpan di dalam kamera yang dia gadaikan di tempat Tae-sik tetangganya. Dan mereka pun bergegas mendatangi Tae-sik, tempat di mana dia menggadai kamera yang isinya sisa heroin. Dalam hitungan detik dan kecepatan yang luar biasa, Tae-sik berhasil meringkus anak buah Jong-suk. Lalu Jong-suk pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi mereka membawa dan menyandera Somi dan ibunya. Tae-sik sekuat tenaga mengejarnya dan mereka berhasil lolos. Lalu mereka menelpon Tae-sik dan mengatakan akan membebaskan Somi dan ibunya asal dia bersedia mengantarkan narkoba ke ketua gangster. Tanpa rasa takut sedikit pun, Tae-sik segera tiba di tempat ketua gangster untuk mengantarkan narkoba sesuai instruksi dari kunyuk bersaudara. Dan ternyata hal itu adalah sebuah jebakan dari Mansuk untuk menyingkirkan ketua gangster dari bisnis mereka. Dan tak lama datanglah polisi yang mengepung tempat tersebut karena memang sudah dikondisikan atau dijebak oleh Mansuk. Adegan yang memacu adrenalin pun terjadi, di mana Tae-sik mengejar ketua gangster dan mereka dikejar oleh polisi. Betapa kagetnya Tae-sik melihat mayat ibu dari Somi yang sudah diambil organnya yang disembunyikan di bagasi mobil yang dia pakai. Dan Tae-sik menjadi kambing hitam atas peristiwa itu, segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tak ingin berlama-lama membuang waktu, Tae-sik dengan cepat melumpuhkan petugas dan membuatnya berhasil lolos dari kantor polisi, yang membuat penasaran petugas tentang siapa sebenarnya Tae-sik ini. Karena dengan kemampuan yang super cepat, Tae-sik berhasil melumpuhkan beberapa petugas polisi. Di sisi lain, kita melihat teman pria dari ibu Somi yang diculik dan diinterogasi mengenai keterlibatan Tae-sik dengan dirinya. Namun karena dia tidak bisa menjawab, maka mereka langsung membantai orang tersebut dengan kampak yang darahnya mengotori baju Jong-suk yang dibeli dari loakan pasar sore. Pada akhirnya polisi berhasil mendapatkan data diri Tae-sik, di mana membuat semuanya tercengang. Bahwa Tae-sik ternyata adalah mantan agen pasukan khusus militer yang pernah bertugas selama 10 tahun dan menguasai teknik bertempur yang sempurna. Tae-sik yang sudah mendidih darahnya pun segera mencari informasi keberadaan Somi. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia berhasil melacak melalui ponsel yang ia dapatkan dari Mansuk dan segera mendatangi kelompok penjahat untuk menanyakan keberadaan Mansuk. Dan ketika penjahat tersebut menolaknya, pertempuran pun tak bisa dihindari.
Tanpa membuang waktu, Tae-sik langsung mendatangi tempat bisnis Mansuk bersaudara, di mana Tae-sik menghajar salah satu anak buah Mansuk di toilet untuk mendapatkan informasi keberadaan Somi. Tiba-tiba datanglah Markona, si anak buah terbaik dari Mansuk, ikut menyerang Tae-sik. Saat duel berlangsung di tengah keramaian diskotik, datanglah Mansuk yang mencegah Markona melanjutkan pertempuran, dan mereka meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, petugas juga ikut mengejar Tae-sik dan berusaha menembak Tae-sik saat berlari. Tae-sik pun terkena tembakan di perutnya. Sambil mengejar, Tae-sik ditelepon oleh Mansuk dan mengancam akan menjual organ tubuh Somi. Dan Tae-sik menanggapinya dengan amarah dan berjanji akan meluluh lantakkan semua jika terjadi apa-apa dengan Somi. Tae-sik yang terkena luka tembak segera mendatangi sahabatnya untuk meminta bantuan. Di sini terkuak alasan dia keluar dari agen militer karena dia mempunyai kenangan yang tragis di mana dia kehilangan istri dan bayinya yang tewas karena dibunuh. Rasa sedih yang sangat mendalam setelah ia kehilangan mendiang istrinya, itu membuat Tae-sik memutuskan untuk hidup sendiri. Setelah memotong rambutnya ala-ala Korea dan meminta bantuan temannya untuk disediakan senjata, Tae-sik berniat untuk menyelamatkan Somi. Bagaimanapun caranya, sebelum Tae-sik beraksi, dia menelpon polisi dan menjelaskan bahwa dalam peristiwa ini adalah ulah kunyuk bersaudara. Entah polisi percaya atau tidak, Tae-sik tetap akan menghancurkan kunyuk bersaudara dan menyelamatkan Somi. Dengan semua kemampuan dan pengalaman militer yang dimiliki, akhirnya Tae-sik berhasil menemukan tempat bisnis narkoba kunyuk bersaudara. Dan di sana kebetulan ada Jong-suk yang sedang asik main game. Dengan teknik gerilya, Tae-sik dengan gampang melumpuhkan Jong-suk dan anteknya. Kemudian segera menelpon kakaknya Mansuk untuk barter antara Jong-suk dengan nyawa Somi. Meskipun akan melakukan barter, Tae-sik tetap akan membunuh Jong-suk dengan cara meledakkannya dengan bom yang dibuat dengan tabung gas LPG. Karena menurutnya si Jong-suk ini tidak pantas untuk hidup. Setelah tahu adiknya disakiti, Mansuk pun melakukan hal kejam, yaitu berencana untuk mencongkel kedua mata Somi. Dan saat akan dibunuh dan dicongkel matanya, Markona pun terlihat tidak tega melihat keadaan Somi yang sudah kehilangan ibunya. Sementara itu, dengan gagah berani dan amarah yang tinggi, Tae-sik mendatangi Mansuk dan seluruh anteknya. Dan sesuai perjanjian, Mansuk pun membawa Somi, namun hanya kedua mata yang sudah dicongkel, sehingga membuat Tae-sik sangat marah. Adegan pertempuran penuh darah pun terjadi. Satu persatu musuh dibantai oleh Tae-sik. Sungguh adegan yang penuh adrenalin. Hingga akhirnya tersisa satu musuh yang kuat, yaitu si Markona. Dan akhirnya Markona pun berhasil dikalahkan oleh Tae-sik. Musuh terakhir yaitu si biang kerok Mansuk mencoba untuk kabur. Namun dengan cepat Tae-sik berhasil menghadapinya dan dia pun tertawa bahwa dia di dalam mobil yang anti peluru. Akan tetapi Tae-sik lebih pintar dengan menembakkan jarak dekat di titik yang sama berkali-kali. Maka kaca akan tembus dan Mansuk pun tewas. Karena merasa Somi sudah tewas dan tidak ada alasan untuk hidup karena dia merasa gagal untuk menyelamatkan Somi, diliputi rasa bersalah yang mendalam, dia berencana untuk menembak dirinya sendiri. Sebelum menarik pelatuk, lirih terdengar suara Somi yang memanggil Tae-sik, dan memang benar ternyata Somi masih hidup. Faktanya pada saat Somi akan dibunuh oleh dokter bedah, si Markona tidak tega dan menolong Somi, lalu menukarnya dengan mata dokter tersebut untuk diserahkan kepada Mansuk. Terlihat betapa senang bercampur sedih Tae-sik melihat Somi yang masih hidup. Sebelum diproses ke kantor polisi, Tae-sik minta satu permintaan kepada polisi untuk mampir ke toko guna membelikan peralatan sekolah untuk Somi. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke, jangan lupa untuk support kami untuk bisa menyajikan ulasan film terbaik dari kami Theater Zone. Atau kalian juga bisa request film yang akan kami ulas. Oke, thanks ya bro. Wassalamualaikum.